Hai guys, berbicara editing pemula. Oke, jadi di video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat, di sini aku tidak bikin video tutorial. Di sini aku hanya sekedar cerita dan mungkin klarifikasi ya. Dan soalnya ada yang beberapa yang bertanya, para subscriber yang bertanya, "Bang, kok kenapa so, akhir-akhir ini videonya mulai sepi, nggak ada penontonnya, padahal subscribernya itu 27.000 ya guys ya. Dari ribuan subscriber yang ada di channel ini, kenapa kok akhir-akhir ini udah mulai turun ya?" Di sini aku akan memperjelasnya. Di video kali ini aku akan menceritakan semuanya ya guys ya. Jadi sebelum itu jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe, oke? Oke, yang pertama, jadi yang waktu itu pada bulan Agustus ya, tepatnya pada bulan Agustus, aku nggak lupa sih tanggalnya ya waktu itu, karena marak-maraknya adalah viral di FYP adalah Agent Ali. Kalian mungkin udah tahu animasi Agent Ali yang satu ini. Ya, di sini ini waktu itu viral di TikTok dan FYP, banyak yang bikin video jidak-jiduknya. Karena channel ini juga belajar editing, aku di sini juga bikin jidak-jiduk Agent Ali. Otomatis aku juga upload waktu itu. Aku waktu kerja, aku upload dan itu aku kaget tiba-tiba viewsnya dalam satu hari ketika aku mulai iseng-iseng upload satu video jidak-jiduk itu tembus 50.000 penonton guys. Bayangin, satu hari nggak nyampe 3 jam atau 4 jam mungkin ya, 4 jam 50.000 penonton. Dan itu aku benar-benar tergugah selera aku dan kaget banget, dan aku pengen bikin lebih, pengen bikin terus ya. Namanya juga yang gimana ya, apa nggak boleh ya sebenarnya merubah konten ya, padahal nggak merubah konten demi views, atau kita memang aku waktu itu tergila-gila sama views waktu itu. Dan di situ aku mulai upload lagi beberapa video jeduk-jeduk selama 2 minggu. Itu upload terus tanpa upload video tutorialku yang kayak biasa. Jadi aku kayak melupakan konten-konten lamaku yang konten originalku waktu itu. Jadi aku ngupload video yang jedak-jeduk, yang video singkat-singkat gitu guys ya. Dan kemungkinan YouTube, nah di kemungkinan YouTube itu membacanya itu apa ya, kayak spam, kayak ibaratnya kayak spam gitu ya. Waktu itu pada channel ini kok, ya mungkin kata YouTube, channel ini kok biasanya ngupload video tutorial, kok tiba-tiba ngupload video yang singkat-singkat. Ya boleh video singkat, asal dijadikan video shorts ya guys ya. Jangan ya kayak jedak-jeduk. Kalau kalian video original kalian dulu itu kayak masak-masak, lalu kalian upload jedak-jeduk sebanyak lebih dari 50 atau terus menerus, itu bakal terdetek sama YouTube atau ibaratnya ke spam gitu ya guys ya. Dan waktu itu aku juga udah kaget banget, tiba-tiba channelku pada tanggal 1 Agustus ya, 1 Agustus itu kena dismonetisasi. Jadi aku upload video Agent Ali-nya itu Juli ya guys, bukan Agustus. Jadi Juli aku itu ngupload terus konsisten selama 2 minggu, itu ngupload terus tanpa upload video originalku, atau maksudnya video originalku kayak video tutorial kayak durasinya itu melebihi 1 menit ke atas. Jadi itu kaget banget. Nah, aku waktu itu ngupload video jedak-jeduk selama 2 minggu ya, terdetek konten berulang. Kenapa? Karena viewsnya waktu itu ketika aku upload video jedak-jeduk Agent Ali itu tiba-tiba melesat naik 100%, 500% bahkan. Dan itu juga adsense-nya juga banyak waktu itu. Di situ aku mulai senang dan aku mulai pengen terus-terusan. Namun nyatanya itu malah membuat malapetaka bagi channelku. Dan itu sangat sedih pada waktu itu ketika aku 2 minggu, lalu malam terakhir di 2 minggu itu, malam waktu itu ada di episode 7 atau episode 6 aku ngadain live streaming tentang nonton bareng Agent Ali, film Agent Ali ku bikin live streaming. Jadi kayak nonton bareng. Bayangin, aku nggak habis pikir sama diriku sendiri guys. Aku nggak habis pikir sama diriku sendiri, kenapa kok aku terlalu tergoda sama views hingga aku lupa peraturan-peraturan yang ada di YouTube guys. Jadi waktu itu aku live streaming nonton bareng sama subscriber, nonton film, dan tiba-tiba aku kena pelanggaran hingga aku nggak bisa ngupload video, nggak bisa ngapa-ngapain di YouTube itu selama 1 minggu, atau kena teguran pedoman komunitas. Dan teguran ini hilangnya ya, kalian tahu ya, hilangnya itu selama 3 bulan. Dan pada waktu tanggal 1 Agustus 2022 di situ aku juga dapat pesan ini, yaitu channel Anda telah dismonetisasi, yang artinya tidak bisa mendapatkan iklan, tidak akan dimunculkan iklan, dan juga penonton mungkin bakal sepi. Intinya YouTube itu kayak ibaratnya kayak menyingkirkan channel kita itu dari daftar-daftar yang waktu itu ya, udah maksud daftar yang terbaik, tiba-tiba kayak dikeluarin aja karena kita udah melanggar pedoman komunitas, dan kita juga udah melakukan pelanggaran konten berulang ya. Pokoknya pernah dismonetisasi itu karena alasannya itu adalah konten berulang guys ya. Jadi kontenku kan waktu itu Agent Ali selama 2 minggu mungkin sebanyak 100 video. Bayangin 100 video singkat aku upload dalam waktu 2 minggu guys.
Jadi di situ aku banyak banget penontonnya, bahkan ada yang sampai tembus 800.000 penonton. Sorry banget aku nggak bisa nunjukin buktinya karena udah aku hapus waktu itu, karena itu kalau aku nggak hapus itu bakal mengingatkanku sama waktu itu ya guys, sorry banget. Jadi tuh banyak yang tembus 500.000 penonton, 800.000 penonton, ada yang tembus ribuan, pokoknya ratusan ribu itu tembus. Dan itu esernya juga banyak, dan aku berharap banget waktu itu bisa cair ya. Aku waktu itu sangat-sangat berterima kasih pada kalian. Dan mungkin kalau kalian lihat channel ini, kenapa kok bisa 27.000, padahal waktu itu channelku hanya 5.000, 6.000, hanya 7.000 subscriber guys. Channelku ini hanya 7.000 subscriber di bulan Juli. Di bulan Juli, lalu tiba-tiba selama 2 minggu itu melesat hingga 10.000, 11.000. Jadi per hari itu mendapatkan 1.000 subscriber, bayangin. Satu hari aku bisa mendapatkan 1.000 subscriber ya guys ya. Padahal di YouTuber di luar sana mendapatkan 1.000 subscriber itu bukanlah hal yang mudah guys ya. Dan aku dapetin 1.000 subscriber itu dalam satu hari itu fantastis banget. Waktu itu aku juga kaget, dan aku upload terus hingga 2 minggu, hingga melupakan bahwa aturan YouTube itu sangat ketat waktu itu. Intinya aku kayak dibutakan sama views ya. Bagi kalian yang YouTuber pemula, jangan coba-coba ya. Bagi kalian yang baru memulai karir, baru memulai YouTube, mulai bikin konten atau mulai bikin video YouTube, kalian harus fokus pada konten kalian, harus fokus pada satu konten kalian. Jangan merubah konten hanya demi sebuah views. Kita jangan dibutakan ya. Intinya kalian bisa ambil pelajaran dari aku dari dismonetisasi, aku terlalu tergugah sama view atau terlalu tergoda sama views, aku terlalu intinya aku kayak melupakan jati diri channel ini gitu guys. Jadi jangan lupa ya, kalian harus fokus intinya kalau kalian baru memulai merintis sebuah channel YouTube kalian. Dan waktu selama 3 bulan itu ya, aku harus ngajuin ulang setelah aku mendapatkan 1 Agustus ya. 1 Agustus setelah mendapatkan pelanggaran dismonetisasi ya, dapat pesan. Di situ aku mulai bingung banget, dan aku juga waktu itu sempat nggak bisa ngupload selama 1 minggu karena teguran pedoman ya. Udah dikena teguran, udah kena pesan dismonetisasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya channelku ibaratnya kayak di ban gitu ya. Aduh, itu aku mikir banget, aku males banget. Dan soalnya kan YouTube juga selain aku juga berkarya, buat tempatku berkarya, tempatku sharing-sharing, atau tempatku untuk berbagi ilmu kepada penonton atau pada subscriber sekalian. Ini juga aku jadikan ladang sebagai mata pencaharianku ya, kan ada penghasilan dan pendapatan juga ya guys ya. Itu atas support dari kalian. Itu aku sangat sedih banget, dan waktu itu aku sampai setelah 1 minggu bisa upload, itu aku tetap nggak upload. Kenapa? Karena aku merasa kecewa banget sama diriku. Aku telah melakukan kesalahan yang amat fatal menurutku ya guys ya. Namun kalau aku nggak diberi kesalahan seperti itu, aku mungkin nggak akan pernah tahu. Ini kita jadikan aja sebuah pengalaman. Mungkin bagi kita para YouTuber pemula, mungkin akhir-akhir ini banyak yang mengalami tentang channel dismonetisasi karena konten berulang ya. Jadi padahal kontenku ori ya. Walaupun konten kalian ori, lalu kalian subscriber kalian ada yang mendownload video kalian lalu diupload sama mereka tanpa diedit sedikit pun, itu bahkan bisa dijadikan konten berulang. Jadi hati-hati aja ya guys ya. Kalian harus bikin konten sebaik mungkin, beri aja watermark, dan pokoknya jangan pendek-pendek kayak aja. Nah waktu itu aku bikin durasi 30 detik itu nggak aku beri watermark, nggak aku beri apa-apa. Jadi YouTube itu mengibaratkan itu kontennya konten orang lain, bukan original punyaku. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa untuk pasang watermark supaya ada klaimnya ya guys ya. Jadi konten kita itu kalau banyak ditonton, lalu banyak di-download dan banyak di-upload orang lain tanpa diedit sedikit pun, itu bahkan channel kita berdampak, channel kita kena konten berulang guys ya, bisa dismonetisasi. Itu bahaya banget. Pokoknya salah satu kendala yang paling mengerikan juga itu ada bagi YouTuber yang baru merintis, itu adalah dismonetisasi. Yang udah monetisasi ya guys ya, namun kalian belum monetisasi juga harus hati-hati juga ya guys ya. Jadi kalian harus perhatikan peraturan YouTube, perhatikan lagu background yang kalian edit, jangan sampai kena klaim hak cipta. Jangan pakai konten orang lain, kalian harus bisa berkarya sendiri, kalian harus mandiri, kalian kembangkan kreativitas dan ide dari kalian sendiri. Jadi kita boleh pakai sistem ATM. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita harus mengamati video orang lain sebagai referensi, lalu kita bisa meniru beberapa konsepnya, lalu kita modifikasi sedikit. Karena kebanyakan konten kreator sekarang yaitu pakai sistem ATM, karena amati, tiru, dan modifikasi. Karena orang lain kan memang banyak mengamati sebagai referensi ya.
kadang kan jarang ya ketika nggak ada yang trending atau nggak ada yang viral, mereka itu bikin channel original mereka sendiri ya, dan itu juga penontonnya standar. Tapi jika udah ada yang sesuatu yang viral, mereka mulai mengikuti yang viral itu, mereka amati terlebih dahulu sebagai referensi, lalu mereka tiru konsep-konsepnya, dan akhirnya mereka modifikasi, dan hingga penontonnya itu banyak sekali guys ya, dari standarnya. Jadi intinya dari aku sendiri ya itu tadi, setelah 3 bulan, kita kembali lagi ke topik tadi ya, maaf banget. Setelah 3 bulan itu aku dapat apa ya, setelah 3 bulan itu tadi, nunggu 3 bulan ya pedomannya itu baru bisa aktif lagi karena aku harus daftar ulang. Waktu itu aku sempat ngajukan banding, soalnya diberi 2 kesempatan setelah kita dapat pesan dismonetisasi sama pelanggaran tadi. Aku bingung, aku nyari-nyari caranya di YouTube bagaimana ya kena pesan dismonetisasi ini bagaimana ya, soalnya ini aku baru pertama kali dapat apa ya, pesan email dari YouTube tentang dismonetisasi. Itu aku bingung banget harus kayak gimana ya. Aku akhirnya cari cara-cara di YouTube, aku akhirnya cari referensi di YouTube gimana cara ngatesnya. Ternyata kita ada 2 cara diberikan oleh YouTube di pengaturan di dashboard YouTube. Itu di bagian monetisasi itu kita disuruh ajukan banding sama ajukan banding sama daftar kembali. Diberi 2 kesempatan atau diberi 2 opsi pilihan ya guys ya, kalian harus pilih salah satu. Ajukan banding itu seperti apa, kalian membuat video klarifikasi tentang kayak pembelaan gitu ya guys ya. Jadi seakan-akan YouTube itu salah karena kita telah memberi pesan dismonetisasi. Jadi kita memberikan video bukti atau video klarifikasi kita untuk pembelaan untuk channel kita guys ya. Namun jika konten kalian benar-benar tidak original, maka YouTube otomatis ya mau nggak mau tetap memberi pesan itu guys ya. Namun kalau konten kalian benar-benar original lalu kalian bikin video banding, itu maka YouTube nanti bisa mempertimbangkan kembali dan akhirnya pesan itu tadi bisa dicabut, dismonetisasi tadi itu bisa dicabut ya guys, ingat itu tersebut. Jadi intinya kalian bikin aja konten original, jangan bikin konten kayak orang lain. Boleh kalian ambil sedikit ya, cuma sedikit ya, kalian ambil beberapa bagian lalu kalian harus banyak edit dari kalian sendiri guys ya. Jangan sampai itu kedetek sama YouTube kalau itu konten orang lain, padahal kita itu bikin konten sendiri, capek-capek bikin konten sendiri ya. Kalian harus pahami lah, bikin konten itu nggak semudah yang kalian kira ya guys ya, soalnya mengembangkan ide kreativitas itu kan mahal ya guys ya. Lalu yang kedua, opsi kedua itu daftar kembali. Waktu itu opsi daftar kembali itu masih warnanya abu-abu, kalau bisa itu biasanya warna biru, jangan kayak nggak bisa dipencet gitu guys ya. Jadi warna abu-abu. Kenapa? Karena aku mempunyai pelanggaran tadi yang pedoman komunitas yang hilangnya selama 3 bulan. Jadi dari bulan Agustus, September, Oktober, dan itu nggak bisa nggak bisa ngasilin iklan atau nggak bisa beneran nggak ada iklannya sama sekali selama 3 bulan. Dan itu aku udah mulai pasrah banget. Selama 1 bulan aku pasrah, aku kecewa, aku sedih, aku bingung harus bagaimana. Dan waktu itu ada yang membuat aku semangat karena banyak juga youtuber di luar sana yang kayak aku dan bahkan lebih parah, tapi mereka tetap semangat ngupload. Dan di situ aku juga pikiranku, mindsetku mulai terbuka. Aku harus bangkit. Ini channelku yang udah aku kembangin selama 1 tahun lebih, jadi aku udah mulai ngerintis. Apapun resikonya aku harus tetap maju, karena kita itu sesuatu dalam hidup itu nggak mungkin berjalan lurus terus ya guys ya, pasti ada gelombang-gelombangnya gitu ya guys ya, pasti ada naik turunnya. Ini kita jadikan sebuah pengalaman, dan ini juga bisa dijadikan konten ya, seperti kalian lihat ini aku berbagi cerita kepada kalian. Untuk youtuber lain yang di luar sana, mungkin kalian punya masalah seperti aku, ini banyak banget yang kendalanya seperti ini. Dan setelah 2 opsi pilihan tadi aku ajukan banding, aku ditolak karena memang benar-benar kontenku nggak benar-benar dikiranya nggak original. Ya sudah, aku padahal udah capek-capek bikin video banding waktu itu. Lalu aku akhirnya daftar kembali pada tanggal berapa ya, di bulan November kalau nggak salah, di bulan 1 November. Setelah 3 bulan menanti, akhirnya pedoman teguran itu tadi hilang, dan aku seneng banget karena aku waktu itu kan selama 3 bulan itu walaupun nggak tiap hari uploadnya, mungkin 5 hari atau 1 minggu sekali itu, wah, padahal dulu itu aku nguploadnya setiap hari guys. Dan itu selama 3 bulan itu karena dismonetisasi. Nah dari situ YouTube mulai ibaratnya mulai channelku ini kayak di reset ulang, kayak performanya diturunin gitu guys ya. Jadi dari penonton yang hilang, mungkin dari subscriber yang mengira channelku nggak aktif. Itu sebabnya kita setelah dismonetisasi lalu monetisasi kembali, kenapa penonton itu sepi? Karena subscriber kita itu melihat channel kita, karena kalau kita nggak rajin upload setelah dismonetisasi, itu channel kita itu dianggap mati atau dianggap subscriber kita, oh kenapa kok nggak sering biasanya nguploadnya gitu ya. Intinya bagi kalian ya, saranku dari kalian, kalau kalian udah dapat kendala, dapat pesan kayak gitu, kalian harus teguhkan hati kalian, kalian harus tetap semangat, harus bangkit, kalian harus tetap bisa upload sesuai jadwal kalian biasanya. Jangan kayak merubah kebiasaan kalian waktu upload ya guys ya.
Misal kalian biasanya nguploadnya setiap hari, tiba-tiba karena pesan dismonetisasi tadi kalian jadi nguploadnya seminggu sekali, 1 bulan sekali, itu akan membuat performa channel kalian itu bakal dituruni oleh YouTube, guys. Aku waktu itu sudah kaget banget. Tanggal 1 November aku mulai ngajuin daftar ulang, dan itu aku udah pasrah banget. Nah, sebelum ya, untuk kalian ya guys ya, sebelum kalian daftar ulang monetisasi kembali setelah dismonetisasi, setelah video banding kalian ditolak, itu kalian harus benar-benar cek semua video kalian ya, baik video yang pertama kali kalian upload hingga video kalian yang terbaru, karena YouTube itu akan benar-benar memeriksa. Sekarang YouTube memang peraturannya itu sangat-sangat ketat ya guys ya, jadi kalian harus benar-benar memeriksa dari video pertama kalian hingga video yang terbaru. Jadi dari klaim hak cipta semua apakah bebas, lalu dari biasanya kalian bisa ngecek di dashboard YouTube di bagian hak cipta, dan di bagian monetisasi bisa kalian cek. Itu kalian harus benar-benar meriksa visibilitasnya, itu pembatasannya itu kalian cek semua apakah tidak ada atau apakah ada yang klaim hak cipta. Kalau ada klaim hak cipta semending ya aku saranin hapus. Namun kalau penontonnya di situ banyak ya, kalau di privasi sih kemungkinan ya kalian rubah aja guys ya, lagunya kalian buang aja, audionya mungkin kan klaim hak cipta itu gara-gara kalau tidak lagu ya memang apa ya, mungkin lagunya ya guys ya, karena lagu copyright itu lagunya kalian buang aja, atau suaranya kalian bisukan aja, ini demi channel kalian guys ya. Kan karena penonton kalian di situ banyak ya, itu demi jam tayang. Tapi kalau kalian hapus kan sayang, nanti jam tayangnya bakal turun, soalnya kan syaratnya untuk memonetisasi kan harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan mematuhi pedoman komunitas YouTube. Jadi intinya kalau kalian sebelum mengajukan ulang atau daftar kembali ke dalam monetisasi partner YouTube, itu kalian benar-benar harus periksa dari video pertama hingga video yang terbaru. Di situ aku mau meriksa pada tanggal 1 November itu pedomanku, teguranku kan baru hilang. Jadi aku beri jangka waktu 1 hari di tanggal 2. Di tanggal 2 waktu itu aku mulai ngajukan. Aku setelah udah aku hapus beberapa banyak video, udah aku hapus semua yang mengandung konten berulang. Udah aku cek dari video yang pertama, nggak ada klaim hak cipta, bebas semua videoku. Udah aku cek dan klaim hak ciptanya itu tidak ada sama sekali, dan itu aman dari semua pelanggaran. Dan juga mungkin kalian bisa cek di bagian hak cipta apakah ada kecocokan konten kalian sama konten orang lain. Nanti biasanya kan konten kita itu ada yang di re-upload sama orang lain, dan itu bakal berpengaruh banget sama channel kalian dalam pengajuan monetisasi. Jadi kalian harus benar-benar sebelum mengajukan atau daftar kembali ke dalam monetisasi partner YouTube, itu kalian harus benar-benar meriksa video kalian dari yang pertama hingga yang terbaru ya guys ya. Kalian cek aja di pengaturan di dashboard YouTube, itu kan banyak fitur-fiturnya. Kalian cek di bagian hak cipta, di bagian kecocokan kalian cek aja apakah ada yang cocok. Kalau ada yang cocok, kalian bisa hapus atau minta pengajuan untuk penghapusan video itu yang diupload oleh orang lain, itu bisa guys ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Waktu itu aku kalau sudah bebas, udah aku cek dari awal hingga akhir, di situ aku mulai berani. Tepat aku malam jam 12 malam itu aku ngajuin, jam 5 subuh aku mulai ngajuin, padahal aku ragu-ragu guys, ini aman atau tidak ya aku ngajuinnya. Aku takut, aku insecure, aku overthinking banget. Waktu itu takutnya videoku masih ada beberapa yang ada klaim hak cipta, ada pelanggaran, aku takut banget. Dan akhirnya waktu itu aku coba memberanikan mencet daftar kembali guys ya, dan akhirnya ya aku harus menunggu. Mungkin pengajuannya tertulisnya menunggu selama 30 hari. Namun ya kalau channel kalian aman dari video awal hingga akhir, itu channel kalian aman, udah kalian benar-benar kalian periksa, itu mendapatkan keputusan atau jawaban dari YouTube itu nggak sampai 30 hari, bahkan nggak sampai 7 hari itu udah kalian dapat. Dan waktu itu aku pasrah banget, ya Allah, aku berdoa banget. Intinya kalau kalian sudah berusaha, udah ngecek benar-benar, dan udah kalian yakin, kalian harus berdoa, kalian harus positif, kalian jangan overthinking, kalian jangan negatif thinking kalau channel kalian tidak diterima. Jadi kalian harus positif, kalian berusaha untuk bismillah saja, kalian harus berdoa, dan kalian pasrahkan aja sama yang di atas. Dan waktu itu benar-benar waktu itu aku udah pasrah banget, ya Allah, aku pasrahkan aja, aku udah berusaha. Dan akhirnya 4 hari kemudian setelah aku udah daftar kembali, aku mendapatkan pesan jam 12 malam dari YouTube. Waktu itu aku sempet sambil teleponan sama temanku sih. Aku nggak nyangka, aku nggak kepikiran terus sih tentang pengajuanku tadi. Waktu itu di hari keempat itu nggak mikir, oh gimana ya channelku, gimana ya kok nggak ada pesan kayak gini. Aku biasanya kalau mikir itu tuh setelah pengajuan 2 hari itu aku mikir, diterima nggak ya, diterima ya nggak diterima, aku pasti mikirnya kayak gitu. Tapi di hari keempat aku udah nggak mikir apa-apa tentang channelku, karena aku udah pasrah, aku udah berserah diri sama yang di atas, udah berdoa juga. Dan waktu itu jam 12 malam aku mendapatkan pesan ini.
Ya, pesan selamat Anda telah diterima dalam program partner YouTube kembali. Aku jadi ingat waktu waktu pertama kali aku juga dapat pesan ini. Ini adalah pesan keduaku, pesan cinta ya, dari tempat balasan cinta dari YouTube. Ini yang kedua guys ya, yang waktu itu aku jadi ingat waktu itu awal-awal dapatkan pesan ini, aku seneng banget, dan ini adalah kesenangan kedua kalinya yang diberikan oleh YouTube setelah aku diberi berita buruk sama YouTube. Ini ibaratnya kita sebuah pengalaman ya guys ya, benar-benar sebuah pengalaman. Ini aku nggak pernah ngalami dismonetisasi itu apa. Jadi kalau kalian nggak pernah ngalami, kalian nggak akan tahu guys ya, ini bakal apa ya, kalian harus banyak-banyak dapat pengalaman atau banyak-banyak mungkin bisa dapat berita buruk dari YouTube. Namun kalian harus tetap mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita harus mencegah juga, kita harus berjaga-jaga sama channel YouTube kita ya guys ya. Jangan sampai apa ya, kalian sengaja untuk dapat pelanggaran ya. Kalian harus benar-benar merawat, kalian harus benar-benar jaga channel YouTube kalian yang udah kalian rintis, karena nggak semua orang, nggak banyak orang yang apa ya, pengen, banyak sih sebenarnya pengen jadi konten kreator, karena konten kreator yang banyak yang mikir bikin video doang dapat uang, duduk-duduk bikin pendapatan. Nggak semudah yang kalian pikirkan guys ya. Itu benar-benar kita tuh harus benar-benar punya niat, punya mood yang bagus. Pokoknya butuh niat yang besar sih untuk jadi konten kreator atau jadi YouTuber pemula ya. Ini senang banget waktu itu aku dapat pesan ini, selamat bergabung di partner YouTube, dan akhirnya aku mulai mengaktifkan iklan semuanya, aku aktifkan dolarnya, memulai lagi dari awal. Namun di situ ketika aku upload setelah monetisasi, dan ada lagi berita yang agak tidak ngenakin ya, sedikit sih, yaitu performa YouTubeku mulai turun. Setiap aku upload video kok penontonnya kayak dikit banget, di bawah 100, bahkan di bawah 50. Kayak kalian lihat ini video kalian, kalau kalian lihat video di bawah ini di channelku, mungkin kalian bisa lihat viewsnya, bahkan like-nya aja cuma 1, bahkan nggak ada yang like. Itu cuma yang lihat itu 20, 10, 15 kali ditonton. Ya Allah, itu benar-benar apa ya, aku mikirnya ya kok nggak seperti dulu yang waktu itu sebelum aku upload Agent Ali. Waktu dulu itu masih banyak lah, 100, 200, 300 ya. Itu aku udah bersyukur banget, dan juga penghasilan dan pendapatan juga sekarang kayak mulai di restart dari awal. Aku jadi ingat pertama kali waktu itu pertama kali dapat pesan ini ya, selamat bergabung ini, waktu itu pertama kali di tahun 2021. Ini adalah yang kedua ya guys ya. Dan seakan-akan aku kayak di restart ya, ibaratku channelku ini kayak dikembalikan ke setelan pabrik sama YouTube. Jadi ibaratnya aku kerja di pabrik, aku di PHK atau dikeluarin sama YouTube, lalu aku ngelamar kembali dan aku diterima kembali guys, ibaratnya kayak gitu. Namun performanya mulai turun, dan di sini juga aku harus mulai semangat, dan aku harus mindsetku harus berubah, mulai bangkit. Ya, pesanku untuk kalian, bagi kalian para YouTuber pemula, karena kita sama-sama YouTuber pemula, dan mungkin kalian bisa lihat judul channelku ini, Belajar Editing Pemula. Dan para fans subscriber Belajar Editing Pemula, terima kasih yang udah support, terima kasih yang udah mau nonton beberapa videoku akhir-akhir ini, walaupun gak ada yang nonton ya. Terima kasih banget kalian masih mau bertanda, masih nge-subscribe. Padahal ini turun sih guys ya, kalau aku lihat di YouTube Studio itu turun beneran, subscriberku nggak naiknya tuh naik turun, habis naik 5 subscriber, habis itu turunnya tuh 10 guys ya. Namun di situ aku ya sadar kalau itu karena kesalahanku. Jadi intinya pesanku untuk kalian semua, bagi kalian YouTuber pemula, kalian jangan tergoda sama views, kalian harus fokus sama konten kalian harus fokus sama channel kalian. Ini channel yang kalian rintis, ini channel yang kalian mulai, ini channel yang kalian niati. Kalian harus benar-benar menjaga, jangan terpaku atau jangan tergoda oleh konten orang lain, jangan tergoda sama sesuatu yang milik orang lain. Jadi kalian nggak apa-apa lihat orang lain sebagai motivasi, jangan dijadikan sebagai bahan overthinking ya guys ya. Itu akan membuat apa ya, malapetaka untuk kalian sendiri. Jadi intinya untuk pesanku dari kalian harus semangat, harus fokus sama konten kalian, sama channel kalian. Kalian harus proses ya, intinya kalian harus konsisten. Kuncinya itu adalah konsisten. Bikin konten original versi kalian sendiri, jangan mengikuti orang lain ya. Nggak apa-apa pakai sistem ATM tadi, amati, tiru, modifikasi. Jangan bener-bener kalian habis lihat konten orang lain kalian download lalu kalian upload, jangan seperti itu. Jadi intinya kalian harus pakai sistem ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Itu tadi pesannya ya.
Kalian harus fokus channel kalian, harus konsisten, kalian jangan tergoda sama views ya. Gak apa-apa kalau kalian awal-awal ngupload video yang lihat cuma 5, 6, bahkan 1, itu pun kalian sendiri. Gak usah, kalian intinya kalian fokus sama channel kalian, fokus sama konten kalian, kalian upload setiap hari konten kalian konsisten sesuai jadwal yang kalian tentukan. Dan kemungkinan nanti YouTube bakal melihat performa channel kalian. Wah, channel ini kok sudah mulai konsisten, mungkin bisa direkomendasikan ke beranda lain, dan akhirnya salah satu video kalian nanti bakal ada yang direkomendasikan YouTube ke beranda-beranda lain, dan akhirnya ada video kalian yang meledak hingga menunjang jam tayang kalian, guys ya. Jadi itu tadi, itu banyak pengalaman dan ceritaku dari dismonetisasi, pelanggaran, teguran komunitas, tergoda oleh views, hingga performa turun, nggak seperti dulu. Jadi itu tadi, semoga ini dapat bermanfaat untuk kalian. Aku di sini sekedar sharing dan cerita. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Ini banyak banget, udah bermenit-menit. Ini nggak tahu ini durasinya berapa menit. Oh, sudah 25 menit guys. Aku nggak tahu ini ngeditnya gimana, ini ngekspornya kayak gimana. Intinya itu tadi ceritaku, bener-bener panjang, sudah setengah jam kita bercerita. Ya, itu tadi. Kalau kalian punya cerita kalian waktu jadi konten creator atau YouTuber pemula, kalian bisa cerita aja di kolom komentar. Apakah kita sama? Ya pasti sama ya, tentang channel dismonetisasi, pelanggaran. Kalau kalian pengen tanya-tanya, bebas kalian tanya aja di kolom komentar. Oke, nanti aku akan bantu jawab sesuai berdasarkan pengalamanku. Oke, dan ini juga AdSense-ku ya. Kalau kalian tanya tentang pendapatannya bagaimana bang, yang bulan-bulan dulu yang udah ada di estimasi ya, waktu itu katanya ada yang bilang kalau ngelebihi 30 hari, kalau nggak diterima monetisasi, itu bakal kembali pengiklan. Tapi ada juga yang bilang itu bakal masuk. Kita kan belum nemu ya ada peraturan kayak gitu. Namun ya mungkin ada aturan YouTube, mungkin benar-benar adanya kalau udah lebih dari 90 hari ya, lebih dari 90 hari atau lebih dari 3 bulan channel kalian tidak dimonetisasi. Setelah dismonetisasi, duit yang kalian kumpulin waktu itu di bulan-bulan sebelumnya itu nggak akan masuk guys ya. Jadi kalian harus benar-benar bersabar, kalian harus benar ikhlas, kalian harus mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi. Itu memang berat banget dan kecewa banget untuk kalian. Dan kalian harus tetap bangkit, apapun itu kalian harus bangkit, karena ini adalah channel kalian. Channel kita berjalan itu tidak mungkin lurus terus, pasti ada turunnya ya, karena roda itu berputar ya guys ya. Kadang kita ada di atas, kadang kita juga di bawah. Oke, pesanku itu hanya itu saja pesanku untuk ke kalian. Intinya harus terus semangat, konsisten, upload, fokus konten kalian sendiri, jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat. Oke, belajar editing pemula. See you next time, bye bye.